Pemirsa, Kejaksaan Agung memamerkan barang bukti uang tunai yang disita dalam kasus dugaan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Nilai barang bukti yang dipamerkan mencapai lebih dari 565 miliar rupiah. Kejaksaan Agung memamerkan barang bukti uang tunai yang disita dalam kasus dugaan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 di kantor Kejagung Selasa siang. Tak tanggung-tanggung, nilai barang bukti uang tunai yang dipamerkan menyentuh angka 565 miliar rupiah lebih. Uang tunai tersebut disusun dalam bentuk uang kertas pecahan Rp100.000. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar 339 juta 1.925 rupiah,25 sen. Uang tunai ratusan miliar rupiah tersebut adalah barang bukti dalam kasus dugaan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasi Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan swasta, yaitu Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Engel Product, kemudian tersangka Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, kemudian tersangka Hensen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, apa informasi terbaru dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta? Kita sapa rekan Iman Fajar. Iman, silakan dengan laporan terbaru Anda. Ya, Aditya Windy dan juga pemirsa, baru saja tadi sekitar pukul 2 siang Kejaksaan Agung memberikan update ataupun perkembangan terkini mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada periode tahun 2015-2016, di mana tadi Kejaksaan Agung memperlihatkan hasil sitaan berupa uang sejumlah 565,3 miliar rupiah, di mana uang ini disita dari 9 orang tersangka yang merupakan direktur-direktur perusahaan gula yang juga telah ditangkap ataupun ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Januari 2025 yang lalu. Adapun untuk uang yang disita ini sejumlah 565,3 miliar ini sebelumnya memang untuk Kejaksaan Agung ini memperkirakan atau menaksir bahwa sebelumnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menaksir kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 578 miliar rupiah. Berarti dalam uang yang disita pada hari ini sekitar 565,3 miliar ini ada sekitar selisih sekitar 12,7 miliar rupiah. Dan tadi Direktur Penyidikan Jambitsus Kejagung Abdul Qahar menyampaikan ataupun juga menjelaskan bahwa 12,7 miliar ini tidak terjadi dalam masa kepemimpinan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong, sehingga hingga saat ini Kejagung masih terus mengembangkan ataupun juga melakukan penyidikan terhadap kasus impor gula yang berlangsung di lingkungan Kementerian Perdagangan ini. Dan selain itu juga pemirsa, tadi Kejaksaan Agung juga menyampaikan sejumlah update mengenai kasus yang juga disampaikan update-nya semalam, di mana semalam ini Kejaksaan Agung juga menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus korupsi minyak tanah di lingkungan Pertamina, di mana 7 orang semalam juga ditetapkan sebagai tersangka, dan juga saat ini Kejagung masih terus melakukan penyelidikan ataupun juga penggeledahan terhadap sejumlah rumah-rumah dan juga kantor dari tersangka-tersangka yang telah ditetapkan semalam, di mana dalam penggeledahan semalam dan juga hingga hari ini masih berlangsung
Kejagung menemukan sejumlah barang bukti seperti barang bukti elektronik dan juga uang senilai 400 juta rupiah, dan hingga saat ini juga penggeledahan masih berlangsung. Untuk hari ini adalah penggeledahan yang keempat setelah sebelumnya terakhir adalah penggeledahan yang ketiga. Tentunya baik dari kasus impor gula maupun kasus impor minyak ataupun kasus minyak tanah ini juga masih terus didalami oleh pihak kejaksaan. Sementara Baik, itu. terima kasih Iman Fajar melaporkan langsung dari Gedung Kejagung Jakarta. Selamat bertugas kembali.